Always alone. You will always be there. Always alone. You will always be there. Yo guys, balik lagi sama gue Fendi, si cupu-cupu. Jujur, gue udah incer HP ini lama banget ya guys. Dan akhirnya hari ini udah official launch di Singapura 12 Desember. Dan sebenarnya yang bikin gue tertarik buat incer HP ini lebih ke rasa penasaran gue. Kenapa sih US sampai cekal parah HP ini, si Huawei ini nih. Yaudah, gimana kecupuan gue unboxing HP Huawei pertama gue? Langsung aja yuk kita cus ke kontennya. Untuk di Singapura ini dia cuma ada dua warna ya, Mystic Silver sama yang Black. Dan untuk varian storage sama RAM-nya itu dia cuma ada satu, yaitu 8GB RAM dengan 256 ROM-nya nih. Dan HP ini dijual di Singapura seharga 1.598 Singapura dolar atau sekitar 17 jutaan rupiah ya. Nah, di sini kita juga dapat hadiah terbatas yaitu wireless charger yang seharga 148 Singapura dolar. Oke, lanjut kita ke unboxingnya nih. Untuk kotaknya itu sendiri berwarna dasar hitam dengan bulatan menonjol gitu ya di tengahnya dengan tulisan Mate 40 Pro Co-Engineered with Leica. Di atas ada logo Huawei dan bawahnya App Gallery. Samping kanan kiri ada tulisan Huawei Mate 40 Pro dan di atasnya itu ada logo Huawei. Saat dibuka, kita langsung disajikan sama HP-nya. Yuk kita kesampingin dulu dan lihat ada apa di dalamnya. Wah, ada kotak hitam nih di dalamnya yang ada SIM ejector, clear case yang lumayan fleksibel, dan buku manual sama garansinya. Lanjut di dalamnya itu dia juga ada kepala charger 66 watt ya. Wah, lumayan gede nih. Untuk kabelnya dia itu USB Type A ke Type C yang warnanya itu agak ke orange-orangean. Dan ada, wah, apa ya ini? Saya sudah lama tidak melihat benda ini. Hehe, bercanda. Earphone dengan kabel USB Type C guys. Lanjut kita keletekin plastiknya. Desain belakangnya buat gue cakep banget ya. Dan kalau kalian lihat ini sebenarnya warna-warni guys. Tergantung kalian lihat dari sisi mana nih saat kalian goyang-goyangin. Habis itu ada lingkaran hitam di kamera tengahnya juga unik banget. Huawei bilang ini Space Ring Design. Dan untuk kamera BAM-nya itu sebenarnya standar ya, nggak tebal-tebal amat. Cuman lumayan luas ya guys lingkaran hitamnya ini nih. Jadi kalau HP kalian ditidurin gitu ya cukup stabil nih, nggak banyak goyang-goyang. Untuk kamera belakangnya itu dia ada 3 kamera ya guys. Dia ada wide, ultra wide, sama telephoto. Dan sebenarnya kalau kalian lihat ada satu bulatan lagi itu laser autofocus. Nanti kita ngomongin detail speknya di belakang, oke? Lanjut kita ke bagian depannya. Dia dengan layar 6,76 inch OLED. Dan kalau lihat di sini nih item-itemnya itu udah kayak pil ya, lumayan gede guys. Dan di dalamnya itu dia ada lensa ultra wide selfie dan 3D depth sensor. Untuk screen-nya itu sendiri melengkung sekitar 88 derajat yang mana mereka bilang itu horizon display. Oh iya, kita dapat screen protectornya juga loh. Asik deh. Terus untuk di sebelah kanannya itu dia ada power button warna merah, habis itu ada volumenya juga dan posisinya itu agak di belakang ya. Karena emang ada curve display-nya gitu. Terus di sebelah kiri nggak ada apa-apa. Di atas ada IR blaster, mic, sama speaker grill. Di bagian bawah ada dual SIM card slot, USB Type-C, dan speaker juga. Oh ya, dan frame-nya itu terbuat dari aluminium nih. Lanjut kita ke spesifikasinya. HP ini punya layar OLED 6,76 inch dengan Full HD plus 90Hz refresh rate. Wow, ini lumayan mulus nih harusnya buat scroll. Dengan touch samplingnya itu 240. Dari sisi prosesor itu buatan Huawei sendiri dengan Kirin 9000 yang mana udah 5 nanometer chip guys. Yang udah support juga 5G. Untuk RAM-nya itu 8GB LPDDR5 dengan storage 256GB UFS 3.1. Lanjut kita ke baterainya nih. Dia punya kapasitas 4400 mAh dengan fast charging 66 watt dan wireless fast charging 50 watt. Udah bisa reverse charging juga loh. Untuk keamanannya itu dia ada 2. Yang pertama itu fingerprint yang under display sama Face ID yang mana udah pakai 3D sensor guys. Jadi lebih aman nih. Untuk spek lainnya itu dia ada NFC, IP68 sama udah dual stereo speaker. Langsung pas gue nyalain udah disambut dengan EMUI 11 yang berbasis Android 10 di mana storage-nya itu udah keisi 18GB. Jujur karena nggak ada Google Service, gue agak kagok ya.
Tapi pas kalian cek itu sebenarnya di dalam ada yang namanya Petal Search, yang mana kalian bisa cek aplikasi yang biasa kalian pakai nih. Nah dari situ ntar mereka bakal cariin APK-nya langsung dari website si aplikasinya. Misalnya kayak Instagram atau Facebook nih. Untuk ini gue bakal kulik lebih dalam lagi ya guys di video reviewnya. Gak lupa gue tes benchmarknya. Untuk Antutu dia dapat 640.000, sedangkan Geekbench-nya itu dapat 1013 single core dan 3448 multi-core. Dan ini dengan kondisi performance mode-nya dinyalain. Kalau dimatiin aja si Antutu ini bisa dapat 450.000 loh. Wow, itu udah gede juga. Dual stereo speaker dari Mate 40 Pro ini sepertinya nggak main-main ya guys. Dimana biasanya HP-HP cuma punya satu grill speaker doang di bawah dan satu lagi nebeng sama earpiece di atas. Tapi HP ini punya dua grill di atas dan di bawah. Hasilnya, ini coba kalian dengar sendiri. Out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Untuk fingerprint under display-nya udah cihuy banget ya guys. Nih, kalian lihat nih seberapa cepat. Lalu untuk face unlock-nya juga nggak kesulitan nih buat detect wajah gua. Untuk tes gaming, di video ini gue coba PUBG ya, dan dia dapat settingan HDR Ultra. Dan untuk smooth-nya itu bisa dapat 90 FPS loh. Wah, asik nih. Dan main selama 15 menit sih lancar-lancar aja ya, settingan smooth 90 FPS. Namanya juga flagship, wajar lah. Untuk gyronya, nggak usah diragukan lagi, lengket banget sama pergerakan HP kita. Salah satu jualan utama dari HP Huawei, khususnya Mate 40 Pro ini adalah kameranya ya. Dan dia punya spesifikasi 50 megapiksel f1.9 Ultra Vision kamera. Habis itu ada 20 megapiksel f1.8 Ultra Wide Cine kamera. Nah, lanjut itu dia punya 12 megapiksel f3.4 Periscope telefoto nih. Yang mana udah ada OIS-nya. Bisa 5 kali optical zoom, 10 kali hybrid zoom, 50 digital zoom. Dan satu lagi kayak yang gue bilang di awal, kalian bisa lihat ada satu buletan itu yaitu laser autofocus guys. Wah, nggak kebayang ya secepat apa nih lasernya bekerja. Untuk bagian depannya, dia punya kamera ultra wide selfie dengan 13 megapiksel f2.4, namanya Ultra Vision Selfie Camera. Dan satu lagi itu adalah 3D depth sensor buat face unlock sama portrait shot. Berikut adalah sampel foto dan videonya guys. Check this out. Oke, sekarang gue coba kamera belakangnya. Kita lihat, wah ada benda nih. Wah, kayaknya bagus banget nih warnanya. Coba kita zoom ya. Wah, cakep. Oke, awannya juga masih lumayan kelihatan. Ini agak backlight nih. Gua coba lari dikit deh. Satu. Oke lah. Cus. Always alone. You will always be there. Always alone. Yo guys, sekarang gue lagi di daerah Orchard nih, sembari tes kamera video depannya si Mate 40 Pro nih. Gimana menurut kalian? Kayaknya lumayan luas banget ya. Gila, keren banget nih. Coba kita lihat sekelilingnya. Ini sih sumpah keren banget, bener-bener ultra wide. Yo guys, sekarang gue pengen coba tes video kamera belakang. Coba kita main sama zoomnya dulu ya. Kita zoom dulu nih. Nah, ini udah maksimal zoomnya 15 kali. Masih ada 20 detik. Nih, coba kita zoom lagi ya. Oke. Saatnya kabur. Coba gue lari dulu. Oke, gimana guys menurut kalian? Harusnya oke lah ya. Always alone. You will always be there. Always alone.
always be the always alone. You will always be the always alone. Habis itu HP ini juga punya banyak fitur menarik ya. Beberapa di antaranya misalnya Eyes on Display. Sebenarnya ini mirip-mirip kayak Always on Display. Tapi on-nya itu waktu mata kita ngelihat ke HP. Wah, unik juga nih ya. Habis itu dia juga banyak gestur-gesturnya ya. Kayak misalnya ke kanan, ke kiri, buat screenshot, macam-macam deh. Dan ini sebenarnya bukan hal yang baru sih. Nggak ketinggalan fitur split dan floating windows-nya. Hantaman US ke Huawei ini cukup disayangkan ya guys, mulai dari nggak ada Google Service sampai larangan pembuatan chipset Kirinnya itu. Tapi gue yakin sih, makin dipepet gini si Huawei bakal bisa maju lebih cepat ke depan. Mungkin bukan buat sekarang, tapi gue yakin buat beberapa tahun ke depan. Dan karena cerita inilah yang bikin gue bener-bener penasaran pengen otak-atik si Mate 40 Pro ini guys. Jadi sebelum gue menelurkan video reviewnya, gue kepikiran pengen aduin HP ini sama 12 Pro Max gue. Gimana menurut kalian? Bantu kasih masukan yuk di komen. Yaudah, segitu dulu videonya. Dan masih banyak banget ya pengen gue lakuin sama HP ini. Jadi kalian subscribe dulu dan jangan lupa nyalain loncengnya. Like dan share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Mirip iPod. Haha.